Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey Nabili Nur Faizin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Di sini ada beberapa bagian, di antaranya ada filosofis, psikologis, sosiologis, dan religius. Nah, yang pertama ini ada pengertian landasan pengembangan kurikulum. Teman-teman, di sini ada yang tahu gak apa itu sih landasan pengembangan kurikulum? Nah, jadi landasan pengembangan kurikulum ini adalah dasar atau pijakan yang digunakan saat menyusun, melaksanakan, dan menilai kurikulum agar arah pendidikan terlihat jelas dan teratur. Nah, yang artinya itu sebelum membuat kurikulum, para penyusun harus tahu apa dasar itu tujuan yang ingin dicapainya. Contohnya nih, ada SD atau MI, kurikulum dibuat agar anak-anak tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter, dan berakhlak baik. Landasan ini bisa mencakup 4 hal penting, yaitu filsafat, psikologi, sosiologi, dan religius. Nah, yang kedua ada landasan filosofis. Nah, jadi landasan ini berhubungan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai dasar suatu bangsa. Filsafat memberi arah dan tujuan pendidikan. Misalnya di Indonesia, arah pendidikan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menekankan manusia yang berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air. Di sini ada beberapa aliran filsafat yang mempengaruhi kurikulum. Yang pertama, ada perennialisme, yaitu berfokus pada nilai-nilai dan ilmu yang abadi seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua ada esensialisme, yaitu menekan pentingnya pengetahuan dan budaya dasar. Yang ketiga ada eksistensialisme, yaitu memberikan kebebasan anak menemukan jati diri dan makna hidupnya. Yang keempat yaitu ada progresivisme, yaitu berpusat pada siswa dan pengalaman nyata dalam belajar. Yang kelima, rekonstruksi aktivisme, yaitu mendorong anak berpikir kritis dan memecahkan masalah sosial. Yang ketiga, ada landasan psikologis, yaitu landasan ini berhubungan dengan cara berpikir dan perkembangan anak. Tujuannya agar anak pembelajaran sesuai dengan usia dan kemampuan anak di usia SD atau MI. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan ya. Nah, di sini anak SD masih berpikir konkret, maksudnya nyata. Jadi pembelajaran ini harus dengan contoh langsung. Kemampuan bahasa berkembang pesat, jadi perlu latihan membaca, menulis, dan berbicara. Nah, ada juga anak mulai belajar percaya diri dan bekerja sama, jadi perlu kegiatan kelompok. Nah, di sini ada dengan memahami psikologis anak, kurikulum bisa membantu perkembangan mereka secara utuh, baik secara cerdas, mandiri, dan berkarakter. Yang keempat, di sini ada landasan sosiologis, yang maksudnya landasan ini melihat pendidikan dari sisi masyarakat dan lingkungan sosial. Artinya, sekolah tidak berdiri sendiri. Ia harus menyesuaikan dengan budaya, adat, dan kebutuhan masyarakat. Contohnya, nah,
di daerah tertentu seperti di Banyuwangi, kurikulum bisa menambahkan pelajaran bahasa daerah, kesenian lokal, dan adat istiadat. Melalui kegiatan sosial di sekolah, anak belajar kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, kurikulum tidak hanya membuat anak menjadi pandai, tetapi juga peduli pada lingkungannya dan bangga terhadap budayanya sendiri. Yang terakhir di sini ada landasan religius. Landasan ini bersumber dari ajaran agama. Di Indonesia, pendidikan harus menumbuhkan iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Jadi, pembelajaran agama bukan sekedar teori saja, tetapi juga pembiasaan sehari-hari. Seperti biasanya di sekolah-sekolah yang Islam itu ya, ada sholat duha bersama, pembacaan Al-Quran, mungkin bisa setiap Jumat. Bisa menghormati guru dan teman-teman, dan merayakan hari besar agama. Dengan landasan religius, kurikulum membantu anak menjadi cerdas dan berakhlak baik, tidak hanya sukses di dunia tetapi juga menghadapi kehidupan spiritual dan sosial. Terima kasih sudah menonton. See you.